Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Teras BBS TV. Seorang ibu rumah tangga berumur 45 tahun di Wonosobo, Jawa Tengah, baru-baru ini dibekuk petugas Badan Narkotika Nasional. Pasalnya Esti Nurrojikin. Nama wanita tersebut usai menerima paket kiriman sabu-sabu seberat 2,9 kg dari India. Wanita tersebut membantah sebagai pengedar maupun kurir narkoba, tapi dia membenarkan mengenal pengirim paket yang merupakan seorang pria yang dikenalnya melalui Facebook. Peristiwa tersebut tidak saja menimpa Esti Nurrojikin, namun sebelumnya di Jakarta, Bali, dan juga di Medan juga pernah terjadi peristiwa serupa. Maraknya modus baru sindikat internasional perlu kewaspadaan yang tinggi. Nah, untuk membahas hal tersebut, dari Studio Teras PT Pos Indonesia Kediri, mari kita bicara. Ya, terima kasih banyak pemirsa Teras BBS TV. Kita berjumpa kembali dan kali ini saya sudah bersama dua orang narasumber dan kali ini kita akan coba membahas sebuah sinergi yang cukup bagus antara Bea Cukai dan PT Pos Indonesia. Dan kali ini yang pertama saya akan coba ketemu dengan narasumber, ada dari Kepala Unit Pelaksana Operasi PT Pos Indonesia Kediri, ada Bapak Prastio. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Baik Pak ya. Oke, selamat bergabung di Teras BBS TV. Dan yang kedua dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Kediri. Betul Pak ya. Ada Kepala Kantor di sini langsung Bapak Hanan. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat Pak ya. Baik, senang berjumpa dengan Bapak-bapak berdua ini. Kayaknya apa ya, auranya aura positif yang muncul. Alhamdulillah Pak ya. Oke, dan pelayanan. Gini Pak ya. Oke, dan tentunya di sini kita akan coba membahas karena memang saat ini marak ya, kalau mendekati Lebaran atau apa itu marak sekali datang pengiriman dari luar negeri begitu ya. Dan ini memang merupakan satu kerjasama yang bagus antara PT Pos Indonesia dengan Cukai begitu ya. Oke, menurut data dari BNN ini sampai dengan Maret 2013 ini sebanyak 34 kasus yang berhasil digagalkan pihak terkait. Nah, BNN, Kantor Pos, dan Bea Cukai. Nah, bagaimana prosedur penerimaan barang angkutan sampai dengan penyelesaian di custom clearance? Mungkin saya ke Pak Hanan dulu. Pak Hanan. Jadi prosedur awalnya gimana Pak sebenarnya untuk penerimaan barang? Dari mulai dikirim sampai nanti penerimaan di akhirin. Oke, ya. Terima kasih. Jadi kalau untuk Kantor Pos Kediri ini, penerimaan barang itu kita mulai dari luar negeri, dikirim melalui kantor tukar pos di Pasar Baru Jakarta maupun Soekarno-Hatta. Ya, baru di sana dilakukan penanganan oleh teman-teman dari kantor pos, kemudian diserahkan ke Bea dan Cukai untuk dilakukan pengawasan. Setelah itu baru dikirim ke kantor pos lalu Bea Kediri. Jadi yang di Kediri ini sudah dilakukan pengawasan sebelumnya oleh teman-teman di Pasar Baru maupun di Soekarno-Hatta. Begitu Pak ya? Iya. Jadi kalau di Kediri ini ke mereka penerima tinggal menerima aja ya setelah dihubungi oleh PT Pos Indonesia begitu? Atau masih ada pemeriksaan lagi di sini? Masih Pak? ada. Jadi penyelesaian akhirnya tetap di Bea Cukai Kediri. Jadi kita tetap melakukan kalau di Soekarno-Hatta dilakukan pemeriksaan secara sampling. Kalau di Kediri di tujuan itu semua paket pos maupun kiriman pos kita lakukan pemeriksaan fisik. Oke. Sebelum diserahkan ke penerima akhir. Baik. Tujuannya apa sih Pak untuk pemeriksaan itu? Iya. Jadi kembali ke tugas pokok Bea dan Cukai ya, itu ada 4 tugas pokok. Yang pertama revenue collector. Kalau revenue collector berarti kita melakukan pemeriksaan fisik terhadap kiriman-kiriman pos yang wajib bea masuk, yang terkena bea masuk. Kemudian terhadap yang wajib bea masuk ini kita kenakan pungutan. Gitu. Kemudian yang kedua industrial assistance. Kiriman-kiriman pos ini ada juga kadang-kadang berupa alat-alat atau spare part yang diperlukan oleh industri-industri yang memerlukan penanganan cepat. Itu juga menjadi domain kita untuk melakukan pemeriksaan dan pelayanan terhadap industri ini. Kemudian trade facilitator itu sama dengan industrial assistant. Dan yang paling penting adalah community protector. Artinya kita melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau yang membahayakan masyarakat. Oke, baik, ini menarik sekali. Jadi tugasnya memang tidak hanya satu Pak ya, Iya. jadi banyak sekali di situ. Iya.
Dan yang paling utama kayak yang terakhir tadi. Ya, Pak, community protector. Oke, Iya. baik, ini menarik sekali, nanti akan coba kita jabarkan lagi. Saya coba geser ke PT Pos Indonesia. Kalau dilihat dari maraknya memang pengiriman menjelang Lebaran, begitu ya, dengan paket-paket yang masuk. Nah, sebenarnya tugas dan fungsi kantor pos ini, Pak, berkaitan dengan barang kiriman dari luar negeri terutama. Ini seperti apa nih, Pak? Iya, ya. Jadi begini, kita dari PT Pos Indonesia ini kan juga sebagai anggota UPU, Universal Postal Union. Artinya bahwa kita juga berkewajiban untuk menyalurkan, menyerahkan kepada si alamat atas barang-barang yang dikirim atau diterima dari luar negeri gitu. Iya. Jadi peran kita adalah itu, melanjutkan atau meneruskan daripada tugas kantor pos asal, administrasi pos asal untuk menyerahkan kiriman kepada si alamat gitu. Ya. Oke, itu kalau dari luar negeri, Pak ya. Tapi Iya. kalau dari dalam negeri nggak masalah, Pak ya. Jadi maksudnya kalau dari dalam negeri, artinya kalau dari luar negeri ini ada seleksi khusus mungkin yang yang bisa disalurkan. Karena dari PT Pos Indonesia kan sebagai penyalur, Pak ya, artinya begitu. Ya. Apakah semua barang itu bisa disalurkan atau ada barang-barang tertentu yang tidak bisa? Jadi begini, mungkin kita juga terikat oleh aturan pemerintah mengenai isi daripada barang itu wajib diteruskan atau tidak. Jadi itu adalah kaitannya kerjasama kita dengan Bea Cukai sebagai pihak yang berwenang daripada pemerintah. Jadi setiap barang dari luar negeri itu wajib diperiksa oleh Bea Cukai. Itulah kenapa di kantor pos tertentu yang ada kantor Bea Cukainya seperti di Kediri inilah ya, itu wajib, semua kiriman wajib dibuka dan diperiksa oleh Bea Cukai. Misalnya sebagai contoh adalah Kediri ini ya, Pak ya. Kita Kediri ini juga membawahi Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pare. Jadi semua kiriman dari luar negeri untuk semua kantor pos tujuan Masuk dulu di Kediri berarti, Pak ya? Masuk dulu di Kediri. Oke, luar biasa. Seperti tadi disebutkan oleh Pak Hanan, bahwa kiriman dari luar negeri itu masuk dari Soekarno-Hatta, kemudian juga dari Pasar Baru atau kalau di kami saya MPC, Pak, Mail Processing Center. Itu semua untuk tujuan kota-kota itu harus ke Kediri dulu. Tujuannya apa? Adalah karena harus diperiksa dulu oleh Bea Cukai ya. Iya. Oke. Jadi memang kantor pos ini membawai berarti untuk Blitar, kemudian Pare, Nganjuk termasuk juga, Pak ya? Termasuk Nganjuk juga ya. Sekarsidenan ya. Iya. Oke, baik. Tentunya di sini kalau misalkan saat ini menjelang Lebaran, seberapa banyak peningkatan volume pengiriman dibandingkan dengan hari-hari biasa? Iya. Jadi kalau untuk paket pos ini kita perkirakan itu sekitar 35 sampai 54%. Sampai 50% dari jumlah bulan-bulan sebelum Lebaran itu seperti biasa. Itu secara umum atau hanya dari luar negeri saja? Itu secara umum itu, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, itu pertukarannya sangat luar biasa. Oke, baik. Kalau hasil pemeriksaan, Pak, dari peningkatan volume yang bisa dikatakan 30 sekian persen begitu ya, yang paling banyak ini jenis-jenis barang-barang yang masih wajarkah, atau mungkin sempat ditemukan barang-barang yang artinya itu memang tidak boleh untuk dikirim? Bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk Kediri ini sudah saya sampaikan tadi, pengawasannya sudah dilakukan di Pasar Baru dan di Soekarno-Hatta. Jadi kalau yang masuk ke Kediri ini selama ini relatif risiko rendah ya. Kebanyakan hanya barang-barang kiriman dari TKI dari luar negeri ya. Kalau itu kebanyakan memang wajar, kebutuhan-kebutuhan pribadi untuk TKI, kemudian juga masih di bawah batas yang harus dikenakan biaya masuk. Sehingga kalau di sini untuk kasus narkoba dari data BNN itu belum pernah ada yang masuk dari luar negeri. Kebanyakan yang ditangani oleh BNN dan BNP itu kebanyakan dari dalam negeri, yang itu bukan menjadi domainnya Bea dan Cukai. Oke, baik. Ya. Nanti akan kita coba bahas lagi lebih lanjut tentang tema kita, sinergi dari PT Pos Indonesia dan juga Bea Cukai. Baik, pemirsa Teras BBS TV, kita akan kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Dari sudut teras, kita bicara. Mas. Halo, Mbak. Saking Bea Cukai ya? Nggih, kok ngertos? Nggih,
Lah niku saking seragame biru-biru, Terus, berarti saking Bea Cukai Kediri. terus Mbak, lah pripun toh? Sampun gadah calon dereng. Emang kenapa Mbak? Kalau belum ada, boleh dong ikutan antri. Lah emang kenapa sih Mbak? Soalnya kata orang-orang Bea Cukai Kediri itu sudah lama bersih KKN. Jadi rezekinya pasti halal dan toiban dong. Anda bisa buktikan sendiri jika Anda menemukan petugas Bea Cukai Kediri melakukan KKN, hubungi 08133 567 2008 atau bisa langsung adukan SMS ke KPK 0855 8575 575 atau email pengaduan@kpk.go.id.